Halo Teknik, selamat datang di podcast Bima, Bincang with Atkesma. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih hak dan kewajiban mahasiswa itu. Check this out. Selamat datang kepada Kang Tete yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Silakan perkenalkan nama dan jabatan Akang dan Tete di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Saya jabatan coba. Perkenalkan, nama saya Gina Elizabeth Risamasu. Saya mahasiswa angkatan 2019. Saya selaku Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Silakan kepada Akangnya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat. Saya biasa dipanggil Nomet. Saya di sini sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky selaku anggota bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Di sini saya ingin menanyakan nih kepada Akang Tete. Menurut Akang Tete, hak dan kewajiban mahasiswa itu apa sih? Dari Akang aja. Enggak dong, laki-laki first kalau ada. Kalau dari saya sih, hak dan kewajiban mahasiswa di mana hak ini bisa diambil ataupun dimiliki oleh mahasiswa ketika kita sudah membayar ataupun ketika kita ada di suatu perguruan tinggi yaitu memiliki hak, yaitu mendapatkan fasilitas, dan kewajibannya ini kita membayar uang kuliah, dan sampai pada saat ini pun hak-hak yang seharusnya kita dapat ini nggak terpenuhi. Contohnya seperti fasilitas, terus alat dan praktikum dan segala macamnya, seperti itu. Dari saya, mungkin dari tetenya sih. Apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin hak dan kewajiban ya, dalam lingkup mahasiswa gitu. Saya yakin lah mahasiswa juga sebenarnya udah tahu hak dan kewajibannya apa. Cuman sebenarnya kan kalau kita ngomongin hak itu kan berarti kepemilikan. Kita ngomong kepunyaan lah. Terus kalau kewajiban itu kita berbicara keseharusan, kita berbicara tugas gitu. Dan ya berarti kepemilikan dan keharusan dari seorang mahasiswa. Ya pasti teman-teman tahu lah mahasiswa itu sebenarnya apa sih. Mana mungkin nggak tahu gitu mahasiswa itu apa. Itu simpelnya sih. Yang aku ketahui tentang hak mahasiswa tuh apa aja sih, dan Teteh yang tahu kayak mahasiswa tuh punya hak apa aja, terus kewajibannya tuh harus apa aja kayak gitu. Mungkin bisa dijabarkan sedikit. Kalau ngomongin hak ya, hak sebagai mahasiswa karena mahasiswa itu belajar, mahasiswa itu apa intinya dia itu berpendidikan gitu. Jadi saya rasa sebagai pelajar, sebagai mahasiswa itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, khususnya di lingkungan universitas. Itu wajar banget. Terus hak mahasiswa itu bisa merasakan fasilitas, itu udah pasti banget hak mahasiswa. Terus juga berekspresi, pengembangan diri, itu tuh hak-hak mahasiswa sebenarnya. Jadi ya gimana caranya mahasiswa untuk berekspresi di lingkungan universitas gitu. Dari Akangnya apa? Kalau dari saya sih kurang lebih yang tadi saya sebutkan di awal ya. Karena ketika kita udah mau terjun ke dunia industri ataupun ketika kita mau setelah lulus dari perguruan tinggi ini kita mau kemana, dan sampai arah sana pun saya rasa universitas di sini pun belum memenuhi hak-hak dari mahasiswa, dan mahasiswa hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya saja, yaitu membayar uang kuliah tunggal. Sepakat. Dan pada dasarnya teman-teman nggak dapat hak-haknya. Ketika di teknik teman-teman seharusnya mendapatkan lab, alat-alat praktikum, tapi pada dasarnya pada akhirnya sampai saat ini pun teman-teman nggak bisa merasakan hal sana gitu. Karena mau sampai kapan kita mau seperti ini, sedangkan kita udah 5-6 tahun Unsika ini menjadi negeri gitu, sedangkan udah berbeda cukup berbeda jauh dengan universitas-universitas lain di luar sana gitu. Memang kita ini kan ibaratnya transisi lah dari awalnya perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Tapi mau sampai kapan transisi ini mau ya udahlah dibiarkan saja, ataupun dalam kayak halnya tuh udah biarin, namanya juga transisi, mungkin butuh waktu beberapa tahun.
Tapi kan ke arah sana kan kita ngeliat juga kebutuhan mahasiswa yang memang sekiranya harus ada hak-hak yang harus dipenuhi gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak. Oh, tambahan. Mungkin ini kasus yang masih melejit lah, maksudnya lagi hype-hype-nya gitu di lingkungan pendidikan atau di lingkungan universitas. Hak mahasiswa itu adalah mendapatkan perlindungan. Jelas. Perlindungan soal dari pelecehan seksual atau perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari Bebas ekspresi. bullying ya dan lain sebagainya. Itu kasusnya lagi lumayan hype. Mungkin bukan cuma di kampus kita tapi di kampus-kampus lain juga banyak benar. pasti. Tapi menurut saya sendiri sih kalau perihal hak ya, sejauh ini saya merasakan menjadi mahasiswa Unsika, menurut saya banyak hak yang memang belum terpenuhi, tapi kewajiban kita juga sudah terpenuhi, tapi banyak juga yang memang belum terpenuhi seperti itu. Maksudnya kita boleh meminta hak, tapi juga melihat juga apa kewajiban kita sudah dijalani sih, kayak gitu. Nah, kalau perihal menurut Akang tuh kalau di Unsika ini perihal hak berpendapat dan berbebas ekspresi dan mempunyai keamanan perihal tanpa adanya pelecehan seperti Kang, kayak terbebas dari pelecehan ini. Apakah masih banyaknya pelecehan nih terutama di fakultas teknik kayak gitu, dan juga masih terbatas nih buat kita berekspresi berpendapat kayak gitu, masih dibatasin entah itu oleh pihak dosen atau enggak pihak luar kayak gitu. Menurut Akang dan Teteh gimana nih? Dari Akang dulu aja. Oke, silakan Akang. Jadi saya mulu kan. Iya, nggak. Teteh Kita mulu. gantian kita switch gitu. Kalau dari saya sempat dapat laporan juga sih. Dapat laporan ada beberapa dari mahasiswa teknik yang terkena pelecehan seksual. Dalam pengertian kan setelah adanya tim PPKS ini seharusnya kan bergerak gitu, menangani gimana caranya sih agar di lingkungan universitas ini bebas dari pelecehan seksual dan mahasiswa dapat berpendapat gitu. Dan seharusnya universitas ini kan di mana mahasiswa juga bisa berekspresi kan, berpendapat seperti apa, tapi pada saat ini pun terlalu dihalangi oleh entah itu pihak dosen, sivitas atau rektor segala macam gitu. Kalau misalnya seperti itu kan berarti kan ada penanganan khusus nih dari tim PPKS. Tim PPKS ini berjalan dengan baik atau tidak gitu. Jangan hanya sekedar cuma bikin tim tapi tidak bergerak dengan baik gitu. Benar. Contohnya ada beberapa kasus juga yang ada di teknik, ada beberapa dari prodi lain, ada dari fakultas lain pun merasakan hal seperti itu gitu. Mau sampai kapan gitu ini terjadi seperti itu. Pada Teteh gimana? Tadi kan ngomongin soal apa ya, soal pelecehan seksual sama kebebasan berekspresi kan. Sebenarnya itu tuh kita pisahin dulu nih variabelnya. Jadi kebebasan berekspresi atau berpendapat sama kebebasan pelecehan seksual, walaupun nanti sebenarnya ada korelasinya. Pernah beberapa kali kayak pertemuan sama PPKS lah, sama PPKS, dan memang PPKS ini punya data mengenai pelecehan seksual. Kita kan sama-sama tahu gitu. Jadi kalau nggak salah tuh di tingkat pertama tuh pelecehan seksual itu di tingkat mana gitu. Terus di kedua tuh di lingkungan Ormawa katanya. Iya, karena kita adalah orang yang ada di Ormawa, organisasi mahasiswa kan, jadi kayak kesentil juga kan sebenarnya. Kok bisa di Ormawa ada pelecehan seksual gitu. Konteks Ormawa di sini juga kita nggak tahu apakah di lingkungan sekretariat kah, makanya dicap itu tuh dari Ormawa ya kan, kita nggak tahu. Cuman kalau nggak salah kita kilas balik ke belakang, beberapa diskusi ke belakang dengan PPKS ataupun dengan orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk menangani ini. Sebenarnya PPKS ini kan baru kebentuk. Iya benar. PPKS ini baru kebentuk. Jadi tuh mungkin masih ada tahap-tahap yang memang harus diselesaikan. Cuman kita nggak bisa nunggu lama karena kasus pelecehan seksual di kampus kita itu lagi tingkat-tingkatnya. Dari data sendiri aja, Ormawa aja udah terbesar kedua, belum lagi yang lain, lingkungan sama tendik atau sama dosen atau sama ruang-ruangan. Iya, di ruangan yang lain, bukan cuma di lingkungan Ormawa. Nah, di kosan, lingkungan yang memang itu mengancam mahasiswa. Dan yang saya kaget adalah yang dilecehkan itu orang-orang yang bahasa saya itu alim gitu. Iya benar. Ya berpakaian tertutup kayak gitu loh maksudnya. Jadi ya kita nggak ada yang tahu lah ya perihal ini.
Terus selanjutnya perihal kebebasan berekspresi. Ini sebenarnya yang suka disalahartikan sama mahasiswa. Kayak gimana tuh teh salahnya? Nih, jadi gini. eh Oke, memang mahasiswa itu punya hak buat kebebasan berekspresi, kebebasan benar. berpendapat, kebebasan dalam berpakaian, kebebasan dalam apapun itulah yang mewujudkan ekspresi mereka, mau nyanyi-nyanyi atau di mana. Cuman kan sebenarnya kan kita harus mengikuti norma sama hukum yang berlaku. Jangan sampai dikasih kebebasan berekspresi nih, kalian khususnya yang perempuan ya, khususnya yang perempuan nih. Yang nggak laki-laki tuh nggak menutup kemungkinan sebenarnya. Kadang saya juga sering kok ngelihat di lingkungan kampus laki-laki pakai celana pendek. banyak Kan? Iya, banyak. Nah, di perempuan juga sama. Perempuan pun perempuan punya hak atau mahasiswi punya hak untuk berekspresi. Kalau ditanya apa sih wujud ekspresi dari perempuan, ya pakaian misalnya. Gas. Terus apa sih make up ya kan dan lain sebagainya. Boleh itu sah, karena itu hak kalian. Cuman jangan sampai alasan kebebasan berekspresi itu ngebuat kalian jadi nggak senonoh. Nah, itulah yang bisa nanti giliran dicoel dikit atau disenggol dikit dibilangnya dicabulin atau dilecehin. Padahal ya kita nggak tahu. Iya, benar. Kasus pelecehan seksual aja korbannya ada loh yang laki-laki bukan perempuan. Iya benar. Kan bisa. Ada. Tuh, jadi suka salah artiin lah kayak gitu. Sebenarnya sih lebih balik lagi ke etika dan tata tertib di kampus sih sebenarnya. Seharusnya dia tahu etika berpakaian dia saat di kampus seperti apa. Betul. Terus ya seharusnya kan di kampus juga pasti ada tata tertib kan. Betul. Cuma mungkin mereka gak semuanya tahu secara secara jelas gitu tata tertib di kampus itu apa. Cuma kan secara umumnya seharusnya tahu kayak berpakaian dengan baik, sopan, santun kayak gitu kan. Seharusnya kan udah bukan hal yang mungkin nggak diketahui mahasiswa. Seharusnya itu hal yang umum kan gitu. Seharusnya tahu sih. Cuman kadang tuh suka dibenturinnya gini lah, gue punya hak buat berpakaian, gue punya hak kayak untuk ya ini ekspresi gue, ya kan. Nah cuman tuh ini nih yang suka disalahin, jadi kayak emang lu nya aja yang pikirannya kotor gini dan lain sebagainya. Ya padahal lu sendiri yang pakaiannya tuh ngundang gitu maksudnya. Lu kalau nggak mau dipegang ya tutup gitu aja. Jadi sebenarnya ada dua faktor sih antara si individunya yang berpikiran kotor dan juga ada faktor eksternal yang memancing kayak gitu. Itu Sebenarnya nggak bisa saling satu sisi. Ribet kasus pelecehan seksual itu ribet dan pasti yang selalu dijadiin korban perempuan, padahal bisa juga laki-laki. Dan juga kalau perihal pelecehan seksual tuh nggak berkutat tentang kayak cuma apa yang harus dipegang, maksudnya kayak disentuh kayak kita kayak catcalling kayak cewek kayak gitu pun kalau emang si cewek tersebut atau nggak cowok tersebut nggak menerima itu bisa disebut pelecehan seksual kayak gitu. Pelecehan secara verbal. Nah, balik lagi ke pembahasan hak dan mahasiswa. Nah, menurut Teteh hak dan kewajiban mahasiswa tuh ada aturannya gak sih? Maksudnya kayak diatur oleh perundang-undangan kayak gitu. Ada dong, pasti ada. Cuman kan kita bisa nyimpulin secara general perihal hak dan kewajiban khususnya buat mahasiswa ya. Saya yakin kampus juga punya kebijakan soal hak dan kewajiban mahasiswa. Cuman saya pernah melihat, ini saya catat juga tentang hak dan kewajiban itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu tentang sistem pendidikan nasional. Itu yang dia tuh intinya hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Itu jelas. Terus ada dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2007. Sama juga itu tentang pendidikan tinggi. Terus ada juga tentang peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 99. Itu juga ada. Ya saya yakin di kampus juga punya kebijakan sendiri. Ini hanya sebuah perundang-undangan atau aturan secara umum. Tapi balik lagi sebenarnya kalau perundang-undangan ini dibalikin ke pihak kampus kayak gitu. Cuma tetap acuannya dari perundang-undangan yang ada sebenarnya kayak gitu. Nah, menurut Teteh dari undang-undang yang udah dibuat atau enggak yang ada nih sekarang tuh menurut Teteh seberapa besar sih udah terlaksana atau enggak tercapai nih di lingkungan kampus kita sendiri, terutama di Fakultas Teknik deh. Dari Akang dulu sebagai Adkesma, gimana Kang yang terjun ke lapangan? Ya segini sih yang saya tahu ya kan, saya sebagai terjun di lapangan juga saya yang tahu seperti apa sih permasalahan mahasiswa saat ini gitu. Yang saya lihat untuk undang-undang ini tuh masih belum, saya bilang belum cukup
Karena apa? Karena saya sebagai mahasiswa teknik, saya belum dapatkan hak saya, sedangkan saya disuruh memenuhi kewajiban saya. Ada mahasiswa bukan saya pun, tapi mahasiswa fakultas ini pun merasakan gitu. Hak mereka belum didapatkan. Mereka semua belum merasakan hak-hak apa aja sih yang udah dirasakan gitu. Sedangkan kita semua harus diwajibkan membayar uang kuliah tunggal ataupun UKT gitu. Nah, ketika terjun ke lapangan ataupun ke dunia industri itu, yang memang seharusnya fakultas teknik ini udah siap dengan dunia perindustrian lah ibaratnya seperti itu kayak. Saya rasa mahasiswa teknik sekarang ini belum siap gitu. Kenapa tuh Kang? Belum siapnya? Belum siapnya karena pertama fasilitas yang hari ini belum terpenuhi, ataupun mahasiswa yang seharusnya di sini sebagai tempat belajar ataupun untuk mengasah soft skill dan segala macam, ketika memang untuk mempersiapkan diri nanti ketika lulus itu udah siap ditempatkan di industri mana-mana pun, seharusnya itu dipenuhi di universitas terlebih dahulu. Benar. Cuman sampai saat ini kan tidak dengan ibaratnya tidak dengan sesuai dengan kewajiban mahasiswa gitu. Saya juga sempat bingung sih, kakak-kakak saya pun merasakan hal seperti ini gitu. Mereka bingung gitu, mereka mau praktikum seperti apa, alat-alatnya pun tidak sesuai dan ruangannya pun belum memadai seperti itu. Jadi seharusnya kan kita berdiri di Karawang gitu, dimana Karawang ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan gitu, ataupun dunia manufakturnya perusahaan manufakturnya cukup besar gitu kan di Asia lah, dibanding seperti itu ya. Nah, cuman lagi-lagi kita dibalikin dengan fasilitas, diberikan fasilitas seperti apa gitu, dan sampai kapan ini terjadi kalau tidak ada perubahan. Mungkin menurut saya seperti itu sampai. Menurut Teteh gimana Teh? Tadi bisa diulang nggak sih, sampai saking ininya saya saking nyimaknya lupa. Jadi menurut Teteh tuh kayak apakah dengan perundang-undangan yang udah buat nih, menurut Teteh apakah kita tuh di kampus sudah memenuhi dengan perundang-undangan yang secara umum ini yang diterapkan oleh pemerintah gitu? Kalau ngomongin udah memenuhi atau belum, sebenarnya 50-50 ini subjektif ya, pandangan subjektif, karena sebenarnya pemerintah tuh udah ngebuat peraturan yang memang sedemikian rupa itu relevan dengan kondisi, pasti berharapnya. Dan kampus juga pasti membuat kebijakan yang memang ditujukan untuk memenuhi hak-hak mahasiswanya. Benar. Pasti. Cuman kadang ada beberapa aspek yang ternyata cukup krusial ya buat diperhatikan gitu. Contohnya gimana? Apa tuh? Misal kayak gini deh. Oke, kita berbicara hak dan kewajiban pada saat ini. Tapi tadi kan Ang sendiri bilang kalau kita akan mendapatkan hak kita ketika kita sudah menjalankan kewajiban, ya kan? Itu sah dong. Untuk kita yang sudah menjalankan kewajiban, wajar kita menuntut. Iya benar. Ya kan? Karena kita udah ngejalanin kewajiban. Kewajiban kita misalnya apa? Belajar. Baru KT yang tadi dari sering-sering disebut. Terus mengembangkan diri, terus berkontribusi dalam kegiatan yang menunjang kemahasiswaan dan lain sebagainya. Itu kewajiban kita. Ya, itu udah. Itu menunjang kampus banget. Oke, wajar kita nuntut hak, tapi gimana buat orang-orang yang memang tidak menjalankan kewajibannya? Berhak gak sih dia nuntut haknya? Itu sebenarnya kontra apa ya? Kalau saya di posisi mahasiswa atau di posisi yang memang mau nggak mau hak mahasiswa ini harus dipenuhi. Saya sepakat banget statement kayak udah belajar udah kayak gini ya udah harus dipenuhin. Cuman kita coba lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Ada beberapa orang yang memang tidak menjalankan kewajiban tapi dia sosokan untuk hak. Itu nggak fair. Iya benar. Ya kan? Tapi itu bukan berlaku untuk kita sebagai mahasiswa, tapi itu juga berlaku buat orang-orang yang bukan mahasiswa. Ya bisa simpulin sendiri orang yang bukan mahasiswa itu apa? Misalnya apa? Kayak gitu. Dia belum menjalani kewajiban tapi dia nuntut hak. Paham lah ya maksudnya kemana. Yang nonton juga paham pasti maksudnya kemana. Cuman kalau dibilang memenuhi ya masih setengah-setengah, karena saya rasa yang salah itu bukan di aturannya
tapi di sistem sama individunya. Masih praduga ini mah, nggak tahu sih yang benar yang mana. Cuman sampai sekarang saya ngelihat peraturannya kok dilihat tuh bagus kok, relevan kok dan sesuai. Tapi apa ya yang salah? Gitu. Karena bisa jadi di sistem atau di individunya. Tuh, bisa jadi loh. Benar. Nah kan kalau di peraturan yang dibuat tuh selalu menyinggung terkait pendidikan berkualitas. Nah menurut Teta tuh di Unsika ini terlebihnya di FT Unsika, pendidikan yang diberikan oleh dosen atau enggak dari pendidikan seperti praktikum dan sebagainya itu udah berkualitas belum sih dari akang dan Teteh menurutnya? Dari Teh dulu deh lagi. Berkualitas. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Betul. Kadang tuh ada sesuatu yang ngehambat. Sebenarnya pendidikannya berkualitas banget, jujur, sangat-sangat berkualitas. Tapi ada yang ngehambat, konsistensi. Contoh simpelnya gini, misalnya ada satu materi, udah dibuat nih pemaparan ke belakang tuh kayak kita bakal belajar apa, terus dan lain-lain. Bagus banget apa yang pengen didapat tuh. Pertama menunjang di perkuliahan sama menunjang di ketika lulus. Oh benar-benar. Ya kan? Iya. Cuman konsistensi yang saya maksud apa? Ngajarnya jarang. Terus tiba-tiba jebret ngasih tugas besar. Kayak gitu kan sebenarnya lah kita belajar apa coba selama ini. Toh kadang pengajar juga masuknya jarang-jarang misal tuh. Cuman kalau dari segi ilmu ya sekarang udah berkualitas, apalagi ditambah ada MBKM kan. Sekarang skill-skillnya tuh lumayan banget ya MBKM. Cuman balik lagi menurut saya konsistensi tetap masih kurang lah di kita kalau dari segi ilmu. Apalagi dengar-dengar kan fakultas teknik tuh bahasa saya lagi upgrade lah. Upgrade tuh maksudnya kayak sekarang tuh udah mau masuk Society 5.0 kan, dan kita adalah salah satu universitas atau di teknik itu yang memang udah langsung diarahin ke sana nih. Misalnya kayak belajar soal data science atau IoT. IoT atau machine learning atau itu tuh berkualitas banget semua. Bahkan ada perekrutan dosen-dosen baru yang memang berkapabilitas di sana. Cuman balik lagi kayak tadi mut-mutan, entah ya nggak tahu mut-mutan atau enggak, cuman ya kayak gitulah faktanya yang saya rasain. Tapi yang pernah saya dengar sih katanya dari salah satu dosen bilang tugas dosen tuh nggak hanya mengajar aja, dia juga punya penelitian kayak gitu. Nah, Benar. Dan kita pun sebagai mahasiswa juga nggak harus belajar di dosen, tapi kita bisa belajar di tempat lain kan, nggak harus dari dosen. Ada YouTube sekarang, terus kita bisa ya explore perpus dan lain-lain sebagainya. Kita dituntut mandiri untuk belajar. Cuman ya kalau kayak gitu jangan nuntut hak kalau tidak memenuhi kewajiban gitu loh. Balik lagi. ya sih benar. Kode Akang gimana Kang pandangannya nih? Aduh, tadi lupa saya pertanyaannya apa sih Kang? Terkait apakah di FT Unsika ini pendidikan yang diberikan sudah berkualitas? Kalau ini kan berbicara dengan penilaiannya. Penilaian orang dari Teteh ini berbeda dengan saya gitu. Dari Teteh ini tadi cukup berkualitas ya? Berkualitas. Kalau saya cukup berkualitas. Karena perkembangan teknik sekarang, karena kan sekarang udah mau masukin perkuliahan offline. Luring. Iya, karena saya sempat ngobrol sama suatu dosen itu, sekarang fakultas teknik ini perkuliahan ataupun dalam kelasnya udah cukup canggih kan. Karena nanti bakal ada satu ruangan kelas itu khusus teknik tuh ada pakai kayak layar sentuh gitu loh. Iya, jadi dosen cukup make kayak flash disk gitu, dan materinya tuh dari dosen, dan dosen masukkan materi kayak PPT-nya gitu ke flash disk, dan flash disknya ini ditaruh ke kayak monitor yang memang layar sentuh itu, nanti dimasukin, dan dosen hanya sekedar ngajar sentuh-sentuh aja gitu. Jadi sekarang dosen tuh udah nggak boleh kok sendiri. Itu saya sempat ngobrol sama dosen baru sama dosen. Modelnya kayak kayak di universitas luar gitu ya. Gitu, makanya saya udah excited. Bener, saya udah mau buru-buru kuliah offline makanya nih. Tapi kan udah semester tua kan. Aduh, tapi kan selagi kita masih jadi mahasiswa kan memanfaatkan hal itu. Masih BRKT kan? Masih. Intinya kan itu ada sedikit lah saya menuntut
hak saya Hmm. gitu. Ya, Karena kan benar. di situ juga ada kewajiban saya membayar UKT. seperti Apalagi udah itu. online berapa tahun? Udah 2 tahun, sekitar 2 tahun online Iya, ya. udah 2 tahun dari 2020. Semester akhir lagi sekarang. Iya, dari 2020 kita melaksanakan online sampai 2022 itu 2022 udah mulai hybrid. Sekarang udah ditentuin dengan offline. Wah, kangen gak teh kuliah offline? Kangen banget. Dulu mah kita masih rebutan kelas ya. Bang? Iya, sekarang udah nggak ada kelasnya. Udah punya kampus baru, gedung Yoi. baru. Saya nanti tuh bakal ngerasain di kampus 2 Kang, mau ikut gak? Lumayan Saya juga Kang. ada MK di kampus 2 kan. Oh, ada. Cuman jaraknya jauh banget ternyata dari kosan. Tapi mau nggak mau itu kan yang udah dibikin Oh, itu kewajiban kita ya untuk Iya, kata ya bener. benar. Jadi kita ngerasain lah Mm-mm. fasilitas Yoi. yang udah Mm-mm. kita bayar uang UKT, kita ngerasain fasilitas. Wah, ternyata canggih juga ternyata ya. Wah, Enak. jangan halu dulu kan. Tapi ekspektasi tidak sesuai dengan realitas ternyata Iya. itu. Gitu sih. Kalau saya itu sih Kang. Seenggaknya sebelum lulus merasakan lagi lah Iya, fasilitas kampus kayak benar. gimana. Tapi yang lebih baik dari Iya. sebelumnya. Karena sebelumnya ya masih rebutan kelas, gedung Yang masih sebelumnya nggak- baik, cuman sekarang harapnya Lebih lebih baik. baik, Lebih baik. gitu. Oke. Harapan mahasiswa Unsika. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait peraturan rektor Unsika. Nah, kita kan di kampus kita punya peraturan rektor. Nah, di sini tuh saya sempat nyatet peraturan rektor Unsika nomor 10 tahun 2022 tentang kemahasiswaan di lingkungan Unsika. Bab 3 bagian ke-1 pasal 4 huruf C yang berbunyi memanfaatkan fasilitas Unsika dalam rangka kelancaran proses pembelajaran secara bertanggung jawab. Nah, menurut Teteh realitanya di kita Fakultas Teknik nih, apakah sudah memanfaatkan fasilitas Unsika untuk dalam rangka kelancaran proses pembelajaran kayak gitu. Terutama kan kalau yang saya lihat lebih hanya beberapa prodi aja yang merasakan. Nah, menurut Teteh kayak gimana nih? Apakah sudah memanfaatkan atau emang belum udah memanfaatkan tapi belum lancar gitu buat proses pembelajarannya? Ini menurut saya dulu. Oke, menurut Teteh boleh juga. Eh, Ini terus sebelum saya nggak jawab, saya mau disclaimer dulu sebenarnya apa yang dari tadi kita omongin itu dari sudut pandang mahasiswa. Takutnya kan tiba-tiba ada dosen atau Oh, siapa iya. nonton ya kan, tiba-tiba kita jadi kayak dicap apa gitu. Padahal ini dari sudut pandang mahasiswa aja. eh Kalau dibilang udah maksimal atau belum, saya inget banget terakhir kali saya ngegunain laboratorium, bukan laboratorium ini ya, laboratorium untuk praktikum lah. Itu tuh di semester 2. Itu pas mau di close buat apa sih namanya PPKM ya? Iya, PPKM. PPKM tuh sampai sekarang. Itu terakhir banget ngegunain lab. Dan saya rasa ternyata segala peralatan pada saat itu ya, pada saat itu tuh masih kurang menunjang sebenarnya. Masih kurang menunjang banget, terutama buat mata kuliah yang saya jalanin. Tuh. Setelah itu ya perkuliahan dilakukan secara daring, ya praktikum juga cuman simulasi gitu. Ya entah lewat aplikasi yang biasa anak teknik gunakan ya AutoCAD, terus apapun itulah. Ya kayak gitu. Dan pada saat itu kalau dibilang udah maksimal atau belum, saya bilang belum. Kenapa? Karena ketika saya merasakan pada saat itu bukan cuman peralatan di laboratorium yang saya rasakan, tapi juga gimana kita rebutan kelas cuman untuk belajar. Waktu itu belum renovasi besar-besaran kayak gini. Kalau sekarang kan renovasi udah ya kita bisa lihat lah. Gedung-gedung, ada gedung baru di mana teknik nanti belajar di sana ya kan. Cuman dulu tuh kita cuma punya satu kampus, terus gedung open tuh masih dipakai buat ruang pembelajaran kan, dan kita tuh rebutan kelas di sana. Dan gedung Fakultas Teknik sekarang yang diganti jadi gedung 0 berapa tuh? 0107. Iya 0107 atau 01 berapa lah. Itu tuh cuman untuk ruangan dosen dan laboratorium tuh pada saat itu. Terus saya pikir ini gedung Fakultas Teknik. Sedangkan pada saat itu belum ada lingkungan. Kita masih ada berapa prodi? 4 berarti. 4 kan? Kalau mesin oke, saya pernah ngeliat netnya. Cuman ketika ngeliat, loh berarti prodi yang lain praktikumnya di mana nih? Kalau misalnya saya aja praktikum kayak gini. Oh ternyata pas saya lihat masih kurang juga ya ternyata laboratorium kita untuk menunjang akademis gitu.
Itu pada saat itu. Tapi kalau sekarang karena kita belum kuliah lah ya, karena perkuliahan diundur selama 1 minggu, ya kalau ngelihat dari luar sekilas gitu, udah mulai membaik nih dari terakhir kali. Ya renovasi laboratorium produksi itu misal. Terus saya juga dengar kalau di kalau di prodi saya sendiri itu ada beberapa alat yang memang ditambahkan gitu, komponen dan sebagainya. Terus di industri begitu pun juga dengan di kimia yang kemarin tuh sampai kemana tuh. Harus ke UI keluar Harus ke UI praktikumnya. untuk praktikum. Terus tuh prodi apa lagi sih? Nah sekarang prodi baru lingkungan. Nah itu yang masih belum ketahuan nih gimana. Soalnya yang saya sering lihat, apa karena prodi teknik lingkungan ini baru ya kan? Jadinya gimana? Cuman sampai saat ini yang saya tahu ya praktikum tuh baru dijalin sama prodi dari industri mesin elektro kimia. Yang lingkungan ini saya belum pernah lihat gitu, mereka tuh praktikumnya ngapain sih, apa karena mata kuliah mereka masih teori kah pada saat ini jadi mereka belum praktikum. Beda halnya kalau misalnya praktikum gitu. Itu sih kalau menurut saya. Padahal kalau dilihat di teknik lingkungan tuh termasuk UKT yang tertinggi teh. Iya, Maksudnya saya di kaget atas juga 5 pas gitu. lihat. Tapi kok mereka tuh belum merasakan fasilitas, maksudnya mungkin merasakan tapi sedikit gitu. Apalagi praktikum aja mereka bingung mau di mana gitu. Sampai ada yang menanyakan, kita tuh mau praktikum di mana sih teknik lingkungan, terus sedangkan prodi lain tuh ada gitu. Seminimal-minimalnya kayak teknik kimia yang kayak ke UI gitu. Nah, teknik lingkungan ini belum ada kejelasannya mau praktikum tuh kemana sih kayak gitu. Terus juga ini sih, karena ya kita kan mahasiswa akhir lah ya, mahasiswa akhir yang sebenarnya tuh saya yakin butuh penunjang banget nih dari kampus yang buat tugas akhir kita Benar. di prodi manapun deh gitu, di teknik. Kita belum tahu nih sebenarnya ada standar operasional prosedur sendiri nggak sih untuk menggunakan fasilitas kampus yang memang kita pergunakannya itu ya untuk pengembangan kita sendiri untuk tugas akhir supaya lulus gitu. Terus sudah seberapa siapkah fasilitas di Unsika, bukan cuma nunjang praktikum tapi yang buat tugas akhir ini, yang mahasiswa akhir ini. Itu pertanyaan, benar-benar pertanyaan, khususnya saya rasa bukan saya doang sih, karena mahasiswa akhir sekarang tuh banyak angkatan 19 tuh. Nah, kalau menurut Kangnya gimana Kang? Kalau menurut saya belum terlalu apa ya ibaratnya, kasihan juga sih, apalagi tadi kan Teteh sempat menyinggung juga kan ya prodi baru gitu, program studi baru itu teknik lingkungan, mana kan memang mereka juga merasakan bayar uang kuliah tunggal atau UKT ini kan lebih dari golongan 5 lah, teman-teman juga tahu lah golongan 5 ini berapa, Gede banget tuh ya. Jadi yang memang seharusnya saya sempat ngeliat-ngeliat juga kayak lowongan kerja seperti itu, ternyata memang teknik lingkungan ini ada beberapa perusahaan yang membutuhkan. Cuman disayangkan lagi pada hari ini mereka belum merasakan seperti apa praktikum. Seharusnya kan ketika memang praktikum ini dilaksanakan ataupun mereka semua mahasiswa fakultas teknik ataupun dari program studi masing-masing ini merasakan seperti ada alatnya praktikum ataupun fasilitas, kan mereka sudah merasakan seperti apa sih praktikum hari ini, yang pada akhirnya kan mereka udah siap gitu untuk diterjunkan ke dunia industri. Ataupun ketika memang mereka lulus kurang nggak lancar sih, saya rasa kurang lancar atau tidaknya saya rasa kurang lancar, karena nggak tahu kenapa gitu di teknik di Unsika ini kayak susah sekali untuk memenuhi alat-alat seperti itu, apalagi kan semakin kesini kan untuk alat-alat seperti itu kan semakin mahal gitu. Betul. Jadi kesulitan sekali mahasiswa merasakan ketika nanti malah jadinya jatuhnya kayak saya merasakan gitu. Saya belum pernah merasakan praktikum, dan itu pun terakhir hanya di semester 2 saja. Dan sampai saat ini saya di semester 3, 4, 5, 6 daring. Iya, daring, dan saya pun nggak merasakan seperti apa sih itu praktikum. Sedangkan yang saya lihat perusahaan-perusahaan di
Karawang ini udah cukup canggih teknologinya untuk masalah seperti mesin segala macamnya kayak gitu. Jadi pusing Kang ngomongin teknik fisika mah susah. Tapi apa ya, sebenarnya kalau ngeliat peraturan rektor kan dia kan sempat ngejelasin kalau fasilitas itu dimanfaatkan untuk kelancaran kan, untuk kelancaran. Itu bagus banget sebenarnya. Berarti memang seharusnya, memang sudah tugasnya dong pihak universitas memfasilitasi mahasiswanya, kan. Cuman ya kalau ngelihat realitas sekarang sih ya masih kurang lah ya. Kayak dari segi diksi di peraturan bagus memang. Cuman makanya iya, dan untungnya di tengah kesusahan kita sekarang gitu. Sebenarnya nggak susah-susah banget lah ya, susah aja ini mah, susah aja, bukan susah banget. Kita memanfaatkan fasilitas di kampus, untungnya masih ada penunjang, walaupun memang penunjang ini cuma ngebantu sedikit banget dari yang seharusnya kita dapatkan. Tapi setidaknya itu jadi penyokong. Itu apa ya, kita bersyukur ada himpunan sekarang, kita bersyukur ada BEM, kita bersyukur ada Ormawa yang memang membantu buat mewadahi, betul, membantu buat mewadahi yang memang mahasiswa belum dapatkan dari sivitas kayak gitu. Untungnya, walaupun ya seharusnya itu sivitas bertanggung jawab sih untuk memenuhi itu. Sudah memenuhi, cuman kurang gitu, kurang aja. Padahal kalau dilihat kita ini fakultas teknik termasuk fakultas yang udah lama berdiri gitu, apalagi bisa bilang sepuh lah, fakultas sepuh juga gitu. Tapi secara ruangan kita baru-baru ini baru punya ruangan, terus fasilitas juga baru-baru ini juga mulai memadai kan. Seharusnya kayak kenapa kita kayak nggak terlalu dilirik gitu, seharusnya kita juga dilirik, misalnya apalagi teknik kan, apalagi perkembangan zaman dan teknologi selalu berkembang pesat kan, apalagi sekarang udah Society 5.0. Nah berarti kita seharusnya juga bisa, emang sih perihal kurikulum di industri sama kurikulum di universitas pasti bakal jomplang banget kan. Tapi ya gimana caranya kampus kita atau fakultas teknik untuk pelan-pelan mengikuti ya kayak kurikulum industri kayak gimana, karena baik lagi kalau misal akan ada yang kayak oke, mungkin dia lulus ada yang mau jadi dosen, tapi kan ada juga yang mau jadi praktisi dan sebagainya, pekerja di pabrik dan sebagainya, dan itu juga harus apa ya, harus disokong juga, maksudnya harus di push gitu buat bantuan perihal di praktikum dan sebagainya. Tapi pernah kepikiran nggak sih Kang, misalnya kayak kan di peraturan itu memanfaatkan fasilitas ya kan. Kalau misalnya ini kan dari sudut pandang baru beberapa orang kan, kita juga butuh sudut pandang dari mahasiswa lain gitu. Iya nih. Kita butuh sudut pandang dari mahasiswa lain yang memang oke nih fasilitas sudah disediain, lu nya udah manfaatin belum? Tuh, kita bisa juga loh mikir kayak gitu. Tapi buat orang-orang yang ngerasa dia pengen memanfaatkan fasilitas tapi sulit, nah itu beda pandangan lagi. Jadi pasti. Kadang kita harus mikir dari beberapa sisi. Lu udah disediain, ya lu manfaatin nggak? Ya lu jangan nuntut lu keluar bilang kayak nggak ada fasilitas dan lain sebagainya. Kalau memang lu sendiri nggak manfaatin fasilitas yang ada gitu, ya manfaatin aja dulu fasilitas yang ada sekarang. Tapi buat orang-orang yang memang gue udah ngelakuin kewajiban gue udah berusaha supaya gue bisa memanfaatkan fasilitas, misalnya contoh gue mau minjem lab, gue mau buat penelitian atau gue mau buat apa tapi dipersulit, itu beda lagi. Ya mungkin ya yang saat ini di sini kita rasakan ya kita udah mau ngerasain fasilitas, cuman kadang ya nggak sering ada waktu dimana kita dipersulit. Tuh makanya kita kadang lah kok kayak gini sih, katanya memanfaatkan fasilitas untuk melancarkan kegiatan gitu kan. Cuman ya kalian buat yang udah ngelakuin kewajiban mah udah ngerasain fasilitas belum gitu kan pertanyaannya. Soalnya apa ya, saya lihat Unsika ini terlalu dimewahkan di depan. Contoh saya sedikit nyimpang perihal tanaman di depan itu, sedangkan fasilitas saja belum memadai tapi udah dipercantik dulu depannya. Kayak udah dibikin taman segala macam, parkiran juga kita bingung parkir di mana. Sedangkan udah offline, terlaksananya kuliah offline tapi parkir kita masih sulit. Mahasiswa masih ada yang bawa mobil, sedangkan udah benar. Itu sudah padahal yang nyetir satu orang ya. Bisa jadi kenapa nggak bawa motor? Lalu udah ada peraturannya kan? Udah ada edarannya malah. Kenapa gitu? Apa emang mau kelihatan keren tapi nggak gitu kerennya gitu. Cuman kalau kita bandingkan kampus kita yang sekarang dengan kampus kita yang sebelumnya,
saya bersyukur dengan kampus yang sekarang gitu, nggak kayak yang sebelumnya. Ya better lah ya. Benar. Ya harapnya ya lebih better lagi ke depan. Amin. Nah, kita udah mau di ujung podcast ini nih. Nah, ada gak sih pesan, kesan atau enggak harapan di Akang Teteh nih buat Fakultas Teknik ke depannya kayak gitu? Dari yang dulu deh, saya sembari mikir nih kata-kata yang bagus itu apa ya. Saya sih gak terlalu berharap karena percuma. Udah mau lulus juga ya, maksudnya Iya. gitu. Dan saya berharap sih di Fakultas Teknik ini semoga aja orang-orangnya ini yang di Fakultas Teknik ini bisa memenuhi ataupun sebagai wadah terutama bagi Ormawa ini membantu mahasiswa-mahasiswa yang bukan Ormawa gitu ataupun mahasiswa biasa untuk memenuhi hak-haknya, karena kasihan mereka udah membayar kewajibannya ataupun memenuhi haknya sampai orang tuanya ada yang datang ke kampus, ada yang datang minta bantuan dan segala macam, udah orang tuanya kerja banting tulang segala macam, dan ternyata Unsika ini ataupun di fakultas tekniknya ini kurang gitu dalam fasilitasnya. Ya saya berharap entah itu saya masih jadi mahasiswa nanti ataupun setelah saya lulus nanti dipenuhilah fasilitas-fasilitas ataupun alat-alat praktikum dari beberapa prodi yang ada di Fakultas Teknik. Jangan sampai mau menambah program studi baru tapi fasilitasnya ini belum memadai. Itu maksud saya, berbenah terlebih dahulu lah sebelum untuk menambah prodi baru. Tuh. Karena kasihan gitu, jadi malah Korban. iya bener, Tahu-tahu malah jadi korban. bener, prodi-prodi sebelumnya aja jadi korban, ada prodi baru ditinggalin, nanti ada lagi, ditinggalin ada lagi, mau sampai kapan gitu kalau misalkan yang fasilitas-fasilitas mereka belum terpenuhi. Saya berharap ya semoga saja orang-orangnya pada sadar dan bisa membantu fasilitas-fasilitas di Fakultas Teknik ini lebih baik lagi, dan Fakultas Teknik ini lebih sejahtera lah, dan mahasiswa-mahasiswanya ini lebih berintelektual. Itu. Oh, dari tetehnya gimana teh? Ini agak panjang nih, nggak panjang banget sih ini mah. Kalau ditanya kesan pesan ke Fakultas Teknik saya nggak ada, tapi saya adanya kesan pesan ke orang yang ngisi di Fakultas Teknik. Apa tuh pesan-pesannya? Kalau kita ngomongin orang-orang yang ngisi di Fakultas Teknik ada banyak, ada teknik, ada dekan, ada dosen, ada mahasiswa, ya ada kadang anak SMA main ke Fakultas Teknik kan banyak orang-orang. Pertama saya mau apresiasi dulu sebenarnya karena Unsika mengalami kemajuan dari sebelumnya ke yang sekarang, walaupun majunya ketika saya udah mau lulus. Jadi saya nikmatin fasilitasnya tuh kurang. Cuman apresiasi banget buat semua pihak yang memang sudah bekerja keras lah ya untuk meningkatkan baik dari segi fasilitas maupun dari segi kualitas pendidikan. Itu apresiasi banget. Terus juga saya juga mau berterima kasih buat mahasiswa yang memang gak bosen buat ngasih kritik. Kritik ke Civitas, kritik ke Ormawa yang memang ada atau menjadi bagian dari Fakultas Teknik. Kritik yang membangun lah ya. Kritik yang membangun, bukan kritik yang menurunkan. Pesannya pertama mungkin ini ditujukan untuk ya yang bukan mahasiswa gitu. Kita sudah menjalankan kewajiban kita sama-sama menjalankan kewajiban aja gitu maksudnya. Saya kewajibannya belajar, ya yang bukan mahasiswa kewajibannya entah mengajarkan ataupun membantu mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri. Tuh. Terus juga jangan anti kritik tuh pesan, karena sampai sekarang pun masih banyak, jangankan kita yang angkatan 19, adik-adik kita aja itu masih banyak banget memberikan aspirasi ke Ormawa ataupun mana mengenai dosen atau tenaga atau sivitas atau apapun itulah yang memang kurang bisa menerima kritikan. Padahal kritikan yang ditujukan itu adalah kritikan yang membangun. Tuh. Terus ketika ini reminder juga sih, reminder untuk
kita semua juga kalau silahkan menuntut hak kalau kewajibannya sudah dilaksanakan. Nah, benar. Tuh. Itu untuk yang bukan mahasiswa. Tapi saya juga ada pesan untuk mahasiswa sekarang. Ya, jadi kita jangan menggebu-gebu ke atas atau ke dosen atau kemanapun. Tapi kita kadang tuh suka lupa kita sendiri tuh kayak gimana sih. Tuh. Kita suka lupa kayak gitu kadang. Kayak silakan tetap jalanin kewajibannya, karena kewajiban yang harus dipenuhi itu bukan cuma kewajiban ke kampus, kewajiban ke keluarga, kewajiban ke orang tua, kewajiban ke siapapun itulah, itu ada ya. Kita kuliah dibiayain orang tua, masa kita nggak mau ya kayak gitu. Tetap jalanin kewajiban, nuntut hak silahkan, tapi kalau udah ngejalanin kewajibannya. Jadi kalian nggak ngejalanin kewajiban tapi kalian nuntut hak, kalian mahasiswa jenis apa? Terus juga silahkan tetap nuntut dari segi fasilitas, kualitas pendidikan atau apapun itu sah, itu sangat-sangat sah. Apalagi buat kalian yang memang benar-benar full menjalankan kewajibannya. Tapi sampai kapan kalau kita nuntut terus, kita juga nggak gerak ngembangin diri. Misalnya kayak gimana sih? Ya udah, sambil kita nuntut kita jalan aja dengan apa yang ada sekarang. Jalan aja. Toh kalau kita cuma nunggu, takut itu kayak saya. Nunggu doang tiba-tiba udah mau lulus. Apa coba yang dirasain? Nggak ada, sedikit. Baik lagi ke pemanfaatan fasilitas yang ada dulu. Kalian udah baca peraturan rektor udah apa ya? Sekarang kita tanya balik, kalian udah memanfaatkan fasilitas belum? Sekarang fasilitas sudah ada nih, sudah berkembang, sudah maju dari Unsika sebelumnya. Kalian udah manfaatin belum? Kalau belum ya manfaatin gitu maksudnya, untuk menunjang kalian. Apalagi ditambah saya rasa fakultas teknik bekerja sama bukan cuma dengan perusahaan tapi juga dengan universitas lain. Itu kenapa nggak dimanfaatin gitu sih. Dan ya buat fakultas teknik termasuk orma-orma di dalamnya terus mewadahi aja mahasiswanya buat menunjang keperluan mereka baik akademis dan non akademis. Sedikit tambahan nih, saya lupa mengucap terima kasih ternyata untuk nggak boleh gitu orang-orang yang di fakultas teknik, terutama ada beberapa baik itu dosen, pendidik, mahasiswa yang sampai saat ini masih mau menyuarakan kritikan-kritikan mereka, ataupun orma-orma yang masih sampai saat ini masih sanggup ataupun masih siap dan masih kuat untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, karena itu suatu bentuk ibaratnya ya, suatu bentuk perubahan untuk fakultas teknik lebih baik dari kemarin sampai saat ini dan lebih baik lagi untuk depannya. Oke, kalau dari saya sih itu, terima kasih pokoknya untuk fakultas teknik. Saya salut. Kalau pesan dari saya sih paling antara hak dan kewajiban itu dua hal yang berbeda. Tetapi ketika kamu ingin mendapatkan hak, pastinya kamu juga harus menjalankan kewajibannya. Benar. Dan untuk pesannya ya semoga fakultas teknik lebih maju lagi, fasilitasnya lebih memadai lagi, nggak hanya beberapa prodi tapi semuanya harus bisa merasakannya, terutama praktikum kayak gitu. Dan terima kasih kepada Kang Tete yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini gitu. Jangan jangan kapok lah datang ke podcast ini gitu. Tentu tidak, belum maksudnya. Oke. Udah di penghujung acara. Terima kasih kepada penonton yang udah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast Bima selanjutnya. See you next time.